Oke, jadi hari ini saya akan ngajari gitu untuk bagaimana kamu memanajemeni atau kamu masuk akses ke router mikrotik. Ya. Ada berbagai macam cara untuk akses ke router mikrotik. Pada saat kamu di on-site, artinya kamu di sebelahnya router. Pada saat kamu di dalam jaringanmu sendiri. Dan pada saat kamu di luar jaringan, kamu posisimu di luar. Misalkan routermu untuk ubaya, kamu sedang di luar ubaya, tapi kamu harus akses ke routermu, misalkan ada masalah, kamu harus masuk. Ya, itu berbagai macam cara masuk ke aksesnya router mikrotik. Yang pertama adalah pada saat kamu on-site. On-site itu artinya kamu di sebelahnya router. Kamu masuk ke ruangnya server, kamu masuk ke ruangnya router. Ya. Caranya gimana? Ya, cara pertama kamu bisa menggunakan Winbox seperti yang sudah saya ajarkan itu. Ya, kamu bisa pakai Winbox. Kalau pakai Winbox berarti laptopmu sudah terinstall dengan Winbox. Nanti kita demokan lagi. Ya, bagaimana masuk dengan Winbox. Cara kedua adalah kamu masuk menggunakan konsul. Nah, kalau konsul ini pakai serial. Kabelnya kabel serial. Ada berbagai macam fitur yang bisa digunakan untuk kabel serial itu. Ya. Nah, cuma masalahnya adalah tidak semua router mikrotik ada input untuk konsul. Kalau RB4011 itu ada, ya. Yang punya kita RB951 itu yang base di Ubaya itu nggak ada. Terus ini HP AC Lite ini, ya, ini juga tidak ada konsul. Yang ada cuma untuk USB lain, ya. Jadi ini nggak ada konsul, berarti kamu tidak bisa masuk menggunakan serial. Kalau semua router Cisco biasanya masuknya harus menggunakan konsul. Cisco itu harus aman gitu loh, biasanya itu. Dia security-nya lebih strict. Sehingga kalau kamu akses kamu harus masuk dulu ke routernya itu kamu minimal pakai konsul atau pakai telnet atau pakai SSH. Tapi nanti saya jelaskan. Ya. Ini nggak ada konsulnya, berarti kamu nggak bisa pakai serial. Terus router saya yang kecil ini juga nggak ada. Ini juga nggak ada. Nggak ada konsulnya, nggak ada input untuk kabel serial. Nah, konsul colokannya itu biasanya ada bentuk D-type itu D9 ya. Berarti ada semacam kamu pernah tahu misalkan punyanya monitor yang PC yang lama-lama tuh ya. Kan ada colokannya yang besar itu. Nah, isinya 9 pin itu serial. Masuknya harus pakai itu. Nah, kabelnya juga kabel serial. Terus kemudian kamu kalau laptop yang baru-baru kan tidak ada serial sudah. Berarti kamu mesti beli dongle USB to serial. Baru dimasukkan ke routernya itu. Ya, keuntungannya apa ya? Kalau kamu hanya bisa lewat konsul, berarti routermu lebih aman. Berarti kamu aja yang bisa masuk. Itu yang pertama. Yang kedua pakai Winbox seperti biasa. Ya. Nah, kalau pakai Winbox itu masuknya bisa lewat macam-macam. Bisa lewat kabel UTP, bisa lewat wireless-nya. Tergantung nanti kamu pasang gimana di dalamnya itu. Boleh apa enggak servisnya yang untuk masuk lewat WiFi. Boleh apa enggak masuk kalau lewat interface. Kamu buka apa enggak Winbox-nya. Ya. Nanti saya ajari bagaimana cara mendisable atau mengenablekan servis-servisnya itu. Itu cara kedua. Ya. Cara ketiga menggunakan kalau kita di luar.
kita nggak onsite, kita di luar LAN kita. Nah, kalau di luar LAN kita bisa masuk dengan dua cara. Bisa pakai telnet, ya, pakai telnet. Nanti dari IP mana aja yang boleh masuk bisa kamu definisikan, atau semua IP boleh masuk bisa kamu definisikan. Terus pakai yang lebih canggih dari telnet, namanya SSH, Secure Socket Shell. Ya, berarti kalau telnet itu nggak di encrypt sama dia. Berarti nanti kalau kamu akses dari luar, dari luar LAN, kalau orang mau nyadap passwordmu bisa. Kalau kamu pakai telnet, nanti kelihatan. Nanti di network security tak ajari. Ya. Nah, supaya tidak kelihatan, Anda bisa masuk pakai SSH. Namanya SSH, ya, Secure Shell, Secure Socket Shell. Ya, itu. Nah, itu cara ketiga. Cara keempat adalah pada saat kamu di luar ubaya, di luar jaringanmu, kamu di luar internet sudah di anu. Nah, masuknya gimana? Kalau kamu udah di luar, masuknya menggunakan web. Istilahnya kalau di Mikrotik itu namanya webfig. Web untuk konfigurasi. Ya. Nanti saya demokan bagaimana cara menggunakan webfig. Ya, jadi ada 4 cara yang bisa kamu masuk ke Mikrotik. Kalau Winbox bisa pakai MAC dulu atau pakai IP. Ya. Oke, sekarang saya jelaskan satu persatu. Ya. Pertama, yang paling gampang pakai Winbox. Yang kamu tahu. Yang serial nggak bisa saya demokan karena router saya tidak ada serialnya, tidak ada konsolnya. Ya. Tapi kamu wajib tahu, oh ada masuk lewat itu. Yang kedua, pakai Winbox. Nah, Winbox biasa, ya seperti ini. Laptopmu ada Winbox-nya. Nah, kamu akses ke routernya. Misalkan router saya itu ini, login saya admin, ada passwordnya saya masukkan. Ya, dan Winbox saya izinkan masuk. Ya. Maka dia masuk. Tuh, salah. Sorry. Ya. So, nah, kok Winbox bisa masuk? Berarti saya izinkan. Saya izinkan Winbox itu untuk masuk. Di mana Pak meletakkan izinnya itu? Gitu. Atau layanan servis apa yang bisa router ini terima? Itu bisa kamu lihat, kamu set kalau kamu sebagai admin, kamu bisa lihat di IP services. Nah, ini. Di IP service itu sekarang yang saya buka apa? Winbox saya buka dalam hal ini, ya. Lewat port 8291. Telnet saya buka lewat port 23. SSH saya buka lewat port 22. Ini semua masih port default-nya. Lewat web saya buka dengan port 80. Nah, ini bisa saya enable, bisa saya disable. Ya. Winbox kan saya buka ini. Nah, berarti dia bisa masuk lewat Winbox. Kalau ini saya disable, berarti saya tidak bisa masuk lewat Winbox. Ya, ini masih saya nyalakan. Nah, nanti Winbox ini boleh diakses dari mana, dari IP mana, boleh kamu isi di sini. Hanya IP ini aja yang boleh mengakses, bisa. IP yang di dalam jaringanmu aja. Misalkan saya ini 192.168.88.1 ya, /24, berarti yang poin 1 aja yang boleh. Kalau semua jaringan boleh ya 192.168.168.88.0/24, berarti semua yang pakai nomor 88 poin boleh masuk ke sini. Atau alias kalau nggak saya definisikan apa-apa, berarti semua IP boleh masuk ke sini menggunakan Winbox. Ya.
Itu. Makanya saya bisa masuk lewat inbox. Telnet saya izinkan 23. Ya. Telnet itu apa? Telnet itu masuk ke router menggunakan terminal mode. Saya kasih contoh sekarang. Ya. Ini saya minimize. Ya. Saya sekarang mau masuk menggunakan telnet ke router saya yang saya gunakan sekarang ini. Kamu masuk ke DOSPROM. Ya. Nanti kamu install dulu aplikasi telnet. Ini adalah aplikasi telnet. Ya. Sudah masuk ke telnet loh ini. Nah, kalau saya mau keluar, quit, ya. Ini saya keluar. Nah, kalau saya masuk sekarang, telnet nomor IP saya adalah 192.168.88.1. Nah, dia minta loginnya apa? Saya masuk pakai admin. Passwordnya apa? Ini password saya. Tidak kelihatan passwordnya. Ya, tidak di-show sama dia. Enter. Nah, masuk. Seperti di terminalmu. Ada. Ya. Nah, seperti di terminalmu. Misalkan aja IP address print kelihatan. Ya. Kalau mau keluar, ketik aja quit. Keluar dia. Jadi ini masuk menggunakan telnet. Nah, saya izinkan karena pada saat itu saya pasang telnetnya masih saya izinkan di IP ini saya izinkan. Dia boleh masuk. Sekarang coba ini saya disable. Nah, karena saya disable. Apakah saya bisa masuk? Nanti akan ketolak. Tidak bisa masuk saya. Ini kan masuk lewat pintu yang Windows. Saya ulangi sekarang yang ini ya. Telnet sama. Connecting to. Could not open connection to the host. Connection failed. Saya tidak bisa masuk. Karena nggak saya izinkan dia masuk. Ya. Nah, itu telnet. Saya masuk menggunakan fasilitas telnet yang ada di Windows 10. Artinya kalau saya tidak punya Winbox, saya bisa masuk pakai ini. Winbox-nya saya belum install, Pak. Saya tidak punya internet, Pak. Sekarang ini, Pak. Internetnya mati, gitu. Ya, Anda pakai VLAN-nya dia aja. Terus Anda akses menggunakan VLAN itu, asal tahu IP-nya, Anda tembak menggunakan IP. Ya, itu. Nah, ini saya nyalakan lagi sekarang. Ya. Telnet tidak secure. Artinya kalau disadap orang, bisa tahu passwordnya apa. Nah, kalau mau secure pakai SSH. Namanya Secure Socket Shell, SSH. Gimana cara pakai SSH? Nah, Windows 10 nggak ada SSH. Ya. Windows 10 pakai, kalau menginstall pakai Open SSH. Ya. Tapi, kamu bisa menginstall aplikasi namanya Putty. P-U-T-T-Y. Putty, ini ya. Install di internet, jadi masuk. Kecil kok aplikasinya, kecil. Nah, Putty ini bisa telnet dan juga bisa SSH. Ya. Sekarang saya demokan. Tadi kan SSH masih saya aktifkan di dalam. Ya. Ini Putty. Kalau saya mau pakai SSH, dia menggunakan port 22, port default-nya. Nanti port itu bisa kamu ganti. Tapi sekarang saya tidak ganti, pakai port asalnya aja. Kalau telnet ya biasa, telnet tadi itu, pakai telnet ini. Saya pakai port 23 dia. Misalkan saya pakai telnet dulu 192.168.88.1. Ya. Saya open. Nah, masuk toh? Gak lama dia. Nah, so. Show, ada /IP address print. Nah,
pakai command line terminal. Ya. Wait. War. Jadi saya menggunakan putih, nggak pakai fasilitas DOS yang punyanya Microsoft Windows tadi itu. Nah, sekarang kalau SSH gimana? Ya, ini SSH, diklik SSH di sini, ya sama aja di 192.168.88.1. Nah, nanti kalau SSH, kamu akan dikasih key, ya, dikasih kunci lah, gitu, untuk buka. Nah, kuncinya itu secure. Nanti informasi ke sana, request response itu di-encrypt sama dia. Ya. Sekarang saya pakai SSH. Nah, karena saya tidak pernah akses ke situ, dia ngasih key ke saya. Ya. Kalau saya tekan yes, artinya key itu disimpan di laptop saya. Sewaktu-waktu nanti saya masuk lagi, dia tidak akan minta key. Tidak akan minta key lagi. Tapi kalau saya ketik no, artinya saya cuma masuk kali ini aja. Lain kali di tempat saya nggak ada key-nya dia. Nggak disimpan dalam memori di laptop saya. Kalau cancel berarti saya tidak mau masuk. Nah, karena saya cuma sering masuk, saya ketik yes saja. Nanti yang kedua tidak pakai key. Dia langsung menggunakan key yang sudah ada ini. Ya. Oh, bentar, masih error. Terlalu lama. Open. Nah, udah masuk tadi kan saya tekan yes. Toh. Login S. Maksudnya apa? Tampilannya sama. Cuman informasi yang saya kirim ke router saya dan router saya yang kirim ke saya itu kondisinya di-encrypt. Ya. Kalau di-encrypt berarti kalau di-tap sama orang tidak akan bisa lihat password saya itu apa. Ya. Apa yang saya ketik juga dia tidak akan tahu. Misalkan /IP address print. Informasi ini yang paket pada saat dikirim itu tidak akan bisa di-tap sama orang. Itu kalau saya menggunakan SSH. Ya. Terus Tampilannya kenapa persis. orang pakai? Ya, gimana? Terus kalau misalnya telnet nggak aman, terus kenapa orang pakai telnet? Ya, karena mudah, gampang. Fasilitas itu sudah ada di setiap laptop. Oh, gitu. Oke, itu cara ketiga sudah selesai. Pakai SSH lebih secure daripada telnet. Cara keempat gimana? Kamu berada di luar, tapi kamu tahu IP-mu. Maka kamu bisa masuk menggunakan web. Loh, bisa Pak pakai web? Bisa, asal kamu izinkan. Di mana izinnya? Ya di sini tadi itu. Kamu buka www-nya. Jadi routermu itu bisa sebagai www server, web server. Ya. Sekarang saya demokan. Ini masih saya buka ya. Oke. Berarti saya kalau buka, saya pakai Firefox biasa. Nah, ini saya ke sini aja. 192.168.88.1. Ini nomor router saya. Nah, diminta itu login, password-nya apa. Ya, saya masuk, login. Nah, ini interface yang untuk persis seperti pada saat kamu masuk Winbox. Ini yang versi webfix ya. Kalau satunya versinya versi ini, versi yang untuk quick. Ya. Versi yang model lain, tapi isinya sama. Ya. Interface-nya nah, ya. Ini versi Wi-Fi-nya seperti ini, IP-nya seperti ini sudah kelihatan semua. Nanti yang masuk siapa aja. Jadi seperti konsul dashboard yang sudah jadi satu ya. Biasanya ini hanya untuk lihat aja. Nah, kalau untuk mau menggunakan yang tadi itu, kita pakai mode yang webfix. Ini mode webfix. Seperti kita buka Winbox. Ya. Cuma versi website gitu ya Pak? Nah, cuma versi website ya. Misalkan IP atau address sama persis versi website. Kamu juga bisa menambah IP lewat sini add.
Cuma tandanya lain. Kalau saya kan ada pakai plus, pakai palang, gitu, pakai centang, pakai min. Di sini pakai tombol-tombol. Sama kalau mau menghapus pakai min, gitu. Sama. Misalkan mau lihat balasnya, ya di interface, kelihatan sudah. Ya. Jadi sama persis. Cuman kamu akses melalui web. Ini kalau kamu berada di luar dan kamu mau masuk. Ya. Asal kamu bisa ngeping IP-mu ini, kamu bisa melakukan web. Oke ya. Nah, itu adalah cara-cara untuk kamu masuk ke routernya Mikrotik. Nah, kalau ini mau keluar gimana, Pak? Tutup aja ininya. Ya, tutup aja, guys. Dia akan selesai. Kalau kamu mau buka lagi, gitu ya, ketik aja 192.168.88.1. Dia minta lagi. Ya. Jadi itu adalah cara-cara kamu untuk akses masuk ke routernya Mikrotik. Nah, kalau pakai Winbox kamu udah tahu tuh, kalau pakai Winbox bisa pakai IP, bisa pakai MAC. Kalau routermu belum ada IP, kamu akses menggunakan MAC. Jadi kalau di sini, nah, ya. Nanti kalau kamu mau akses, kalau saya keluar, kamu bisa menggunakan bisa pakai IP-nya kalau sudah ada IP atau pakai MAC-nya. Nah, kalau pakai IP berarti kamu lewat mana IP-nya? Ini 88.1, saya lewat VLAN ya. Berarti interface VLAN yang ada di laptop saya harus 88 poin berapa? Yang satu network dengan dia. Kalau kamu lewat kabel, contohmu kalau kamu pakai GNS3 lewat Ethernet, berarti di Ethernet, di cloud Ethernetmu itu harus kamu kasih IP yang bukan IP ini, tapi IP yang se-network dengan dia. Misalkan kamu kasih 88.100. Nah, itu caranya. Jangan lupa, biasanya kalau orang pakai IP gini, setelah ada IP-nya, dia mau akses kok nggak bisa, Pak. Ya karena laptopmu kamu belum kasih IP di cloud-nya. Ya. Nah, itu cara-cara masuk ke akses ke Mikrotik router. Oke, ya. Jadi ini saya stop lagi recording-nya, nanti Anda bisa lihat. Oke, terima kasih.